kan berkiprah di jalur politik nih. Iya. Mas Fuad juga tertarik nggak ikut mau berkiprah di jalur politik ini? Sekarang kita mewawancarai anak Surabaya 1, ya kan? Jadi Ibu setelah podcast ini dibuat, Ibu masih punya masa bakti berapa lama? Sampai Februari. Sampai Februari ya, jadi masih ada kurang lebih setahun lagi guys. Selama masa bakti Ibu ini, kita sendiri juga seluruh dunia juga sudah ngakui, bahkan di Indonesia juga ngakui. Kalau saya keliling manapun ke kota manapun di seluruh Indonesia, ke provinsi manapun, kalau dengar nama Bu Risma itu semua sudah angkat jempol. Itu luar biasa. Dan tentunya beliau membuktikan dengan integritas. Saya bukan lip service, bukan karena saya ini wali kota saya sebagai warga Surabaya, tidak. Tapi beliau buktikan dengan kerja nyata. Dan justru sebagai anak Bu Risma itu ternyata ya nggak enak-enak amat loh. Tadi kalau kita dengar ya, ada beban tersendiri ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Nggak enak yang tadi ya. Iya, nggak enaknya itu. Terus pokoknya juga sering namanya dikait-kaitkan juga apa-apa gitu. Kadang juga kan gini, saya juga ada berteman juga sama ya anak-anak kepala daerah yang lain gitu, anak gubernur atau anaknya bupati atau wali kota yang lain gitu. Kadang ya saya juga ada ya mungkin ya karena memang kita ya saya masih muda atau apa ya, rasa iri itu kadang ada. Jadi kadang itu kok lihat iki kok enak banget dia gitu, maksudnya wis pokoknya tinggal dicepakkan, tinggal jalan, semua protokolernya jalan ya. Iya, ya paling enggak ininya karena secara bisnis juga. Kan memang rata-rata itu yang anak-anaknya itu. Kalau Mas Fuad pakai protokoler nggak sih standarnya? Nggak ada ya? Nggak pakai. Ini aneh Surabaya guys ya. Harusnya ini kan ada standar protokoler nih. Perlindungan keluarga harusnya fasilitas ada dong. Nggak ada kok. Nggak ada ya? Kayaknya sih kalau masih wali kota belum. Wali kota belum ya? Ya kalau mungkin Mas Gibran kan karena sudah anaknya RI1 ya pasti harus standar dapat. Ada ya. Ya tapi kalau major atau standar wali kota sih harusnya mungkin, kalau gubernur mungkin ada ya. Saya enggak tahu. Mungkin kalau gubernurnya ada, tapi kalau anaknya masih belum. Anaknya masih belum. Iya. Oke. Tentu sekarang bukan masalah wali kotanya. Tentu siapa dulu wali kotanya, itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau wali kotanya kelasnya Bu Risma, itu wali kota tapi sudah rasa terkenalnya itu sudah melebihi gubernur menurut saya gitu ya. Atau menteri manapun ya, karena yaitu tadi saya katakan karena kinerja yang sangat istimewa, apalagi beliau itu sosok seorang ibu. Dan Anda bisa lihat sendiri perubahan Surabaya dulu sebelum ditangani ibu, sekarang kan ya namanya wali kotanya perempuan ya. Jadi kotanya itu kayak tamannya rapi. Jalanan rapi. Itu sudah benar gitu loh. Itu kayaknya udah dibuktikan sendiri. Itu yang kita melihat sebagai warga itu memang kelihatan benar. Bukan berarti wali kota terdahulu nggak baik ya, tapi memang sentuhan kalau seorang wanita itu beda. Itu yang kalau saya lihat, saya rasakan. Oke Mas, pertanyaan lagi yang sering kali orang-orang itu, netizen itu tanyakan. Mas Fuad kan sekarang pengusaha. Iya. Tadi kan lompat ke kontraktor. Sebelum kontraktor tuh ngerjain apa aja? Kalau sebelum kontraktor itu, saya juga sempat bikin kayak, karena memang saya basicnya IT, sempat bikin software house juga. Kita bikin kayak aplikasi-aplikasi untuk, tapi memang supportnya ke perusahaan sama ada pemerintah juga waktu itu. Cuman sambil waktu itu ngerjakannya juga sambil kuliah sih. Sambil kuliah. Karena waktu itu akhirnya saya kuliahnya selesai 7 tahun. Oh bagus itu. Saya acungi jempol. Ya, kalau di channel kita itu. Kalau di channel kita bagus-bagus saja. Yang penting lolos Mas. Bukan lulus ya, lolos. Itu terus habis lulus itu memang waktu itu ibu nanya ke saya, kamu pilihannya mau gimana? Mau jadi PNS ataukah mau jadi mungkin swasta atau mungkin jadi pegawai mungkin BUMN apa yang lain. Ya waktu itu saya jawab karena saya tuh sebenarnya tuh orangnya tuh nggak betah kalau disuruh duduk di meja di kantor gitu seharian gitu, nggak betah ya? Nggak betah. Makanya saya kan kenapa kok seneng di kontraktor, karena kan ke lapangan muter gitu, saya seneng gitu. Dijemur itu ya. Oke, terus akhirnya saya milih inilah pengusaha lah, swasta aja. Jadi ibu sempat nanya itu ya? Iya. Setelah tamat. Jadi setelah tamat yang langsung ngerjain apa? Bisnis apa itu? Setelah tamat itu saya waktu itu sempat buka ini, jadi kayak semacam kedai ya, angkringan juga di Jayabaya. Waktu itu namanya Omahku. Gitu. Masih ada itu? Enggak, udah 2 tahun. Iya. 2 tahun. Dikerjain sendiri? Enggak, sama teman juga waktu sama itu. Teman.
partner. Cuman memang karena ya sama kayak sebelumnya, kita kalau bisnis waktu itu saya juga ada problem karena beda pemahaman juga sama teman-teman. Terus akhirnya karena waktu itu kan kita tempatnya juga masih sewa. Itu akhirnya karena nggak cocok, ya sudah kita nggak berpanjang lagi gitu. Terus nggak lama setelah itu saya nggak apok ya untuk di F&B. Setelah pengalaman pertama itu akhirnya saya punya banyak ilmunya juga. Kenapa kok nggak coba yang lain? Gini, saya karena kan saya itu senengnya itu kan kalau meeting itu kalau biasanya kayak ngomong di kafe-kafe gitu. Jadi pindah kafe to kafe atau kemana itu kalau misalnya ketemu sama klien atau ketemu apa itu pindah ke kafe. Lah terus saya mikir gitu, kenapa kok nggak saya punya sendiri aja gitu. Jadi paling nggak itu kalau misalnya saya itu mungkin mau ketemu customer atau mau ketemu klien itu juga bisa juga di kafe saya sekaligus untuk promosi gitu. Itu yang latar belakang awalnya saya. Itu gitu. Jadi akhirnya usaha pertama tetap di F&B karena doyan makan juga kali. Lihat kalau makan doyan makan. Lihat bodinya gede ya, doyan makan ini. Oke, terus akhirnya mendirikan kafe. Iya. Itu kapan itu? Kalau yang setelah yang om aku itu akhirnya kemarin 2018 itu kita mendirikan Bobber Cafe itu. Bobber Cafe di jalan mana itu? Jemur Sari. Jemur Sari ya. Oke, partneran sama Wilson ya. Iya. Saya juga kita udah pernah wawancara sama Bu Lili. Iya, Bu Lili. Iya, itu sahabat kita semua ini ya. Sahabat kita semua di GCI juga ya. GCI. Oke, dan akhirnya gimana? Kafenya berjalan dengan baik so far? Ya, so far ini mulai ya jalan lah ini. Memang masih belum PEP, tapi kita masih on progress terus lah. On progress ya, 2 tahun ini ya? Iya, 2 tahun, hampir 2 tahun. Oke. Selain tadi bicara bisnisnya F&B di Bobber ya? Bobber ada rencana buka usaha apa lagi rencananya? Iya, jadi kebetulan kan saya ada kantor itu kan di Beratang Binangun nomor 17. Nah, rencana itu bagian depan kayak terasnya itu rencana saya mau pakai buat kayak semacam ya kayak kedai lah gitu. Food court. Food court kelas jalanan. Iya, kelas jalanan lah. Jadi kayak apa ya istilahnya di Surabaya itu apa ya? Apa ya? Bukan kayak warkop lah ya. Kayak warkop, harganya hampir sama kayak warkop tapi agak naik dikit lah. Kedai gitu. ya. Kedai lah. Kedai gitu ya. Iya. Jadi itu di Beratang Binangun. Iya. Bisa ditulis Binangun, itu alamatnya di mana itu? Beratang Binangun nomor 17. Beratang Binangun 17. Iya. Nanti di situ lah rencana juga di situ saya juga mau bangun nanti itu batik gitu. Kebetulan karena memang itu requestnya ibu, jadi ibu pingin nanti mungkin barangkali kalau sudah selesai jadi wali kota itu juga kelihatannya akhirnya karena saya itu berbisnis itu ibu jadi ikut tertarik. Oke. Jadi malah pingin ikut bisnis. Akhirnya nanti itu pinginnya buka butik ya. Butik untuk batik. Butik Risma gitu ya. Mungkin nanti pakai nama ya. Gitu, iya. Bisa jadi ya. Rencana katanya mau jual batik gitu. Ya, itu cocok banget itu kayaknya. Karena memang ibu kan seneng batik ya. Iya, benar. Selain kafe atau buka bisnis F&B, kontraktor tadi. Iya. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau yang lain kebetulan saya juga punya interior design. Interior design? Ya, jadi kebetulan memang juga gabung sama kontraktor ya. Bukan sama partner juga sama teman. Kita memang spesialisasi biasanya di apartemen. Iya, kemarin kalau kita yang sudah jalan itu yang ada di apartemen di mana? Gunawangsa itu. Gunawangsa. Itu ngisi juga, ini ya, semacam kayak kamar contoh atau gimana? Unit langsung. Jadi kalau misalnya kan sesuai sama requestnya customer gitu, kita kasih berapa pilihan. Nanti kalau customer kayak mana nanti kita isi. Itu semua termasuk kalau furnitur jalan ya. Oke, bagus. Selain itu apa lagi? Kalau yang lain sih IO juga ada. Wah, banyak juga ini ya. Kalau IO memang tergantung ya event. Job ya eventnya. Kadang kemarin ya sempat bikin event sendiri itu. Event apa itu? Kalau saya dulu ya kalau IO itu sejak zaman kuliah saya gitu. Sampai sekarang masih jalan. Kalau dulu barangkali mungkin teman-teman yang Surabaya itu ada yang tahu waktu zamannya masih Funbag itu masih rame itu. Ya, ada ngontel bareng Ning Risma. Ngontel bareng. Yang buat itu tim saya IO saya gitu. Oke. Jadi sepedaan bareng ya. Iya, sepedaan bareng gitu. Terus kalau yang lain itu kita
nge-create untuk misalnya untuk event-event atau apa gitu. Ya. Oke, menarik. Jadi ternyata setelah keterusan jadi pengusaha, nggak sempat terpikir mau jadi karyawan? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak. Kayaknya jiwanya nggak di situ ya? Iya. Karena saya nggak betah lah ininya juga. Nggak betah ya? Iya. Nggak betah disuruh-suruh ya? Betul juga, iya. Senangannya nyuruh-nyuruh memang. Senangannya nyuruh-nyuruh. Oke, ini menarik sekali. Oke, jadi kita tapi kalau yang nyuruh klien, customer ya nggak apa-apa, gitu, beda. Ya. Ini menarik. Jadi sekarang setelah jadi pengusaha, ya sekarang jadi kontraktor dan so far masih semuanya udah berjalan ya. Dan boleh dikatakan nyaris tidak pernah difasilitasi sama ibu sama sekali. Iya. Itu yang menarik guys. So ini tepuk tangan, ini luar biasa. Tidak ada satupun fasilitas dari Pemkot, justru malah dilarang keras. Itu ibu sangat tegas seperti itu. Benar. Terus sekarang gini, ibu kan berkiprah di jalur politik nih. Iya. Mas Fuad juga tertarik nggak ikut mau berkiprah di jalur politik ini? Ya kalau jujur sih saya ada rasa untuk ada ketertarikan ya? di politik. Ya. Cuman memang mungkin karena pertimbangannya ibu, saya masih harus untuk mengembangkan bisnis saya untuk paling nggak mendevelop supaya lebih besar. Jadi kan karena memang bisnis saya kan masih on progress lah, belum sampai puncaknya atau apa itu akhirnya mungkin ya diminta untuk lebih fokus di belum dapat restu dulu dari ibu ya gitu. Jadi semua ini tergantung bagaimana ibu berbicara dengan sangat lantang. Oke, kembali ke cerita berkiprah di jalur politik. Ketertarikan menuju ke sana ada. Kenapa kok tertarik ke berkiprah ke jalur politik? Karena saya itu orangnya itu senang bantu orang. Senang bantu orang? Iya. Jadi kadang itu ya memang karena saya itu istilahnya, ya itu kemudian salah satu fasilitasnya jadi anak wali kota itu, jadi saya bisa bantu banyak orang. Bisa bantu apa? Contoh bantu itu seperti apa? Jadi bantu gini. Ini kan nggak banyak terlihat. Iya. Nah, ini silakan diperlihatkan. Jadi paling nggak biar tahu ya netizen ya. Iya. Kan selama ini media cuma miring doang. Iya. Ini media yang baik diceritakan. Itu jadi kenapa kok saya itu bisa bantu orang itu paling nggak begini. Kadang itu banyak yang datang ke saya atau mungkin ke kantor saya atau bahkan mungkin ke rumah itu meminta tolong. Jadi kayak misalnya minta misalnya mungkin kayak kan Pemkot punya rusun itu mereka udah daftar tapi belum diterima. Kalau memang saya cek atau mungkin saya ada orang itu tim untuk ngecek dan memang dia itu nggak mampu beneran, ya saya bantu gitu. Jadi terus kemudian kadang kalau misalnya banyak juga yang kayak minta lamaran kerja itu banyak itu kalau misalnya kita taruh di meja itu paling misal dari segini sampai segini itu ada nih orang itu minta lamaran kerja. Iya, jadi untuk kerja akhirnya itu salah satu juga saya itu kenapa ada yang bisa dibantu, ada yang juga saya serap jadi karyawan saya gitu. Makanya salah satu kenapa kok saya pingin buka di dunia politik. Berbuka di dunia bisnis juga, membuka banyak usaha-usaha itu karena untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, bagus. Bagus. Jadi kalau di swasta sama di politik pasti kan beda ya. Kalau di swasta kan terbatas ya. Kalau di politik mungkin lebih luas ya. Iya, karena kan bisa ngatur untuk kebijakan. Bisa ngatur kebijakan ya dan sebagainya. Itulah salah satu mungkin cita-citanya hampir mirip Mas Gibran juga. Kenapa mungkin kalau di swasta kan mungkin terbatas karyawannya berapa. Tapi kalau di politik sebagai seorang pejabat kan bisa untuk rakyatnya dengan skala yang jauh lebih besar ya. Tak terbatas juga ya. Itu luar biasanya di situ. Itu mungkin salah satu panggilan ya. Mau terjun ke dunia politik seperti itu. Jadi kalau sebutkan tolong di kolom komen. Menurut Anda politik itu seperti apa sih? Nah, ini tolong Anda tulis di kolom komen. Kalau Anda dengar satu kata politik itu lebih banyak positifnya atau negatifnya, silakan Anda tulis di kolom komen. Nah, yang ketiga, hari ini saya wawancarai Mas Fuad. Beliau mau terjun ke politik. Nah, tadi alasannya udah dipaparkan, karena mau bantu orang lebih banyak. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak sih guys? Nah, ini penting ini. Soalnya netizen ini biasa itu kalau kampanye doang gitu ya kan. Tapi ini kalau saya percaya nggak semua pejabat itu buruk ya.
nggak semua politikus itu buruk. Saya juga percaya itu semua tergantung individunya. Ya, betul ya? Gitu ya Mas ya? Tergantung individunya. Mungkin ada tambahan Mas, selain itu? Bahkan mungkin kadang itu terkadang karena memang ya saya ini juga anaknya wali kota juga. Betul. Selain itu akhirnya kadang itu istilahnya pun saya kayak untuk amal itu ya ke masyarakat juga. Jadi nggak perlu bingung untuk nyari mungkin sumbangan tempat panti asuhan atau apa itu. Banyak yang minta ke saya, ya sudah saya support di sana. Jadi dananya dari mana itu? Kalau ya dari ini keuntungan usaha. Jadi ya muter aja. Saya juga kadang-kadang jujur kayak itu kok ya ada uang masuk terus keluar lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah masih bisa jalan. Ya itu mungkin masih bisa cover ya itu mungkin alhamdulillah karena ya mungkin karena doa orang tua dan juga mungkin ya karena salurannya itu saluran berkat yang tidak ada habisnya ya. Iya, bahkan ada ke tempat yang benar ada anak-anak saya juga punya anak asuh. Jadi ada berapa anak-anak itu yang saya biayain untuk sekolahnya. Sekarang menjabat apa aja sih Mas? Apa? Sekarang kegiatannya menjabat apa? Oh ya, kalau di organisasi saya kan kebetulan sekarang juga jadi ketua Karang Taruna Kota Surabaya. Ya. Berapa yang dibina? Wah, kalau menurut aturannya, itu kan kalau Karang Taruna itu kan dari peraturan Menteri Sosial. Betul. Itu kalau usianya itu dari 13 sampai 40 tahun itu anggota Karang Taruna. Jadi kalau Mas Chandra mungkin masih di bawah 40 tahun, masuk anggota Karang Taruna gitu. Wajah saya ini memang di bawah 40 Mas. Wajah doang. Usia udah bukan Karang Taruna. Tapi jiwa tetap muda. Pasti. Ya. Anggotanya berapa itu kalau Karang Taruna? Nah, itu kalau yang anggota yang aktif sih kita masih data ini, jadi kita mau rencana memang ada membuat aplikasi juga untuk Karang Taruna. Jadi kalau nggak kita bisa tahu jumlah anggota Karang Taruna yang aktif itu berapa itu. Terus juga nanti ya kalau yang pasti kalau kita lihat dari di spanduk udah ketahuan lah yang jumlah umurnya segitu ya pasti nanti jadi anggota Karang Taruna. Tapi kan ada yang apakah aktif, orang usia segitu tuh pasti jadi anggota Karang Taruna? Enggak juga ya? Enggak juga itu. Tapi bisa menjadi otomatis kalau mau masuk itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu anggotanya. Bisa. Tapi kan yang aktif kan nggak segitu. Nggak yang aktif nggak segitu. Oke, itu sekarang ketua Karang Taruna Surabaya. Iya. Kegiatannya apa aja sih? Macam-macam itu di sana. Kita juga ada kayak untuk sosial, membantu masyarakat yang nggak mampu, anak putus sekolah. Iya. Terus juga ada kegiatan untuk pemberdayaan UMKM buat para teman-teman pemudanya yang pengen membuat usaha itu kita bantu pemberdayaannya juga. Terus yang lain juga seperti kayak ada olahraga juga ada ya semacam kayak organisasi pada umumnya lah. Sekarang kayak gitu ya. Ini latihan jadi wali kota kecil ya. Ngurusi rakyat Karang Taruna gitu. Nanti latihannya jadi wali kota beneran gitu ya. Amin. Menarik sekali. Wah, ini pembicaranya seru, nggak kerasa ya ngobrol panjang lebar. Jadi intinya Mas Fuad sukses before 30 tanpa bantuan dari seorang wali kota alias ibu kandungnya sendiri gitu ya. Betul-betul berjuang guys dari bawah, betul-betul merintis. Terus kan ilmu dagang itu kan boleh dikatakan tidak dilutarakan sama bapak dan ibu. Iya. Belajar dari mana sih ilmu pengusaha, ilmu dagang itu? Belajar dari teman-teman. Iya. Nah, berarti komunitas juga ya? Komunitas. Nah, jadi, ini penting ya guys ya. Jadi kataku kalau memang teman-teman itu mau berbisnis, mau apa, yang pertama itu nggak harus masalah modal dulu. Yang pertama itu perbanyak link. Perbanyak relasi ya? Iya, relasi itu paling penting. Karena itu yang paling kadang itu bisa menolong kita. Betul. Saya pun juga awalnya tuh juga mulainya dari nol itu. Akhirnya pun saya bisa mengumpulkan modal ya karena dari tadi itu jadi trading itu. Iya, dapat itu dikumpulkan ini akhirnya. Jadi networking besar. Itu penting ya? Networking itu penting itu. Iya. Ya, alhamdulillah karena memang saya juga membawa namanya ibu, saya kemana-mana itu juga gampang. Itu nilai plusnya guys nilai plusnya karena dipercaya juga anaknya ibu gitu ya. Oke, jadi mungkin orang lebih trust ya. Wah, ini masuk anak ibu macam-macam ini kan gitu ya. Dan itu yang tapi itu juga trust dan juga beban saya. Jadi ketika saya dalam berbisnis itu bagaimana caranya agar saya bisa melakukan suatu hal itu 100% dan paling enggak itu bisa menjamin kalau customer itu atau itu terpuaskan lah itu hal yang paling penting bagi saya. Paling penting, ya? Jadi paling enggak itu ketika kita berbisnis itu teman-teman itu kita tuh harus
memikirkan kepentingannya customer lah, klien kita. Jadi jangan memikirkan kepentingannya kita gitu. Kalaupun memang ada suatu permasalahan atau apa, itu kan bisa dinegosiasikan dengan klien kita. Yang penting tapi harus terbuka. Itu paling penting. Jadi dari setelah networking dan membangun link sama teman-teman itu, ada nggak figur yang dianggap mentornya atau siapa gitu? Yang artinya sosok yang betul-betul berpengaruh sama Anda dalam dunia bisnis itu. Kalau saya itu kadang itu jujur itu untuk di mentor di bisnis itu saya itu yang sering lihat ke ini Bang Sandiaga. Bang Sandiaga Uno. Weh, Bang Sandi keren, ini punya murid nih di sini. Kebetulan saya juga sekarang lagi lagi nyoba kolaborasi sama Bang Sandi. Itu kita mau bikin film. Oke. Bikin. Iya, ini salah satu juga bisnis saya yang lain. Soalnya banyak gitu kadang harus ingat-ingat. Harus ingat-ingat ya. Terlalu banyak gitu ya. Bikin PH ya. Iya, Production bikin house PH. Iya, harusnya sih bulan depan lah ini ya. Ngomong bulan depan. Cuma gara-gara corona stop semua. Oke. Baik. Ini menarik sekali. Jadi itu salah satu figurnya ya. Iya. Oke. Terus selain itu juga di dunia investment mungkin? Iya. Terus yang kedua juga ini buat teman-teman juga, ketika kita mempunyai dana atau modal itu jangan langsung kita pakai untuk hal-hal yang yang untuk memberikan nilai tapi tidak memberikan benefit lagi gitu. Jadi misalnya lo habis ya kayak mungkin beli mobil kah atau apa. Pokoknya kita hidupnya itu secukupnya lah. Ya itu nanti kalau ada modal itu kita investasikan lagi mungkin ke pasar saham kah atau mungkin diinvestasi ke yang lain apa mungkin beli properti itu juga kan termasuk investasi yang menarik juga. Menabung emas mungkin. Atau mungkin menabung emas juga bisa. Menabung itu saham, memang menabung saham itu memang itu semua udah kita rekomendasikan di channel kita. Ya, itu memang harus kita jalankan gitu. Jadi kalau kita jadi pengusaha itu intinya tuh kalau bisa tuh jangan sampai dana itu ada yang mandek lah. Kalau saya sih muter terus, harus diputar terus. Setuju. Kalau mandek itu justru malah bingung saya. Malah bingung ya. Iya, karena kan nggak dapat pemasukan. Iya. Jadi kalau diputar ada cash flow yang lain. Ada cash flow. Menarik guys. Oke. Jadi saya kira pembicaraan kita sudah sejauh ini guys. Ini tentu sangat menarik. Nah, ngomong-ngomong ada channel YouTube nggak ini? Kalau channel YouTube nanti ini rencana mau bikin juga lah sama kayak Mas Sandra. Belum ya? Belum. Tapi Instagramnya ada? Instagram ada. Silakan di follow ini Instagramnya ya guys ya. Bisa di follow di Fuad Benardi. Ya. Kalau nanti channel YouTube sih rencana sih insya Allah mau bikin tentang ibu juga. Tentang nanti, ibu ya. Ya mungkin nanti meniru Mas Sandra lah nanti gimana ini supaya ini. Kita bantu nanti. Sesuatu yang sifatnya kebaikan pasti kita harus sebarkan. Karena channel ini channel anti hoax. Channel mencerdaskan bangsa. Ini YouTube cerdas. Ya, jadi selama ini kenapa tadi saya bicara di awal guys. Jadi selalu kita itu opini masyarakat itu digiring oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Iya, benar. Nah, dengan adanya media yang positif seperti ini, tentu kebenaran akan terkuak, kebenaran akan terbongkar. Dan tentunya waktu akan buktikan. Jadi Mas Fuad kita undang di sini sebagai narasumber juga akan mengklarifikasi secara langsung bagaimana cara ibu tadi mendidik beliau dari kecil sampai akhirnya beliau menjadi pengusaha sekarang dan belum 30 ini ya. Belum. Sisa berapa bulan lagi nih ya? Sisa sebulan lah ini. Itu keren ini. Tapi udah masuk Success Before 30. Iya. Keren. Luar biasa. Akhir kata guys, thank you banget Mas Fuad. Ini adalah buku saya. Wah, berjudul Badai Pasti Berlalu. Pernah ngalami badai nggak sih dalam hidupnya? Wah, pernah pasti. Pasti pernah ya. Pukulan-pukulan yang berat dalam hidup. Saya fitnah, ditipu juga pernah. Pernah. Dan percaya itu pasti berlalu ya. Iya. Ini spesial dari saya guys untuk Mas Fuad. Saya percaya ini pasti akan bermanfaat dan sangat luar biasa. Oke, Mas, kita tutup dulu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita tutup dulu dengan salam hebat luar biasa. Boleh ya? Oke, siap. Kita tutup. Salam hebat luar biasa.